Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du, lan nabiyya ba'dah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita masuk di rumah Allah namanya Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini punya anak-anak yang soleh dan solehah. Rezeki kita mudah-mudahan yang hadir hari ini rezeki yang melimpah. InsyaAllah bisa berangkat ke Mekah. Di Mekah nanti bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Pulang dari Mekah insyaAllah bisa merehab rumah. InsyaAllah bisa beli tanah, InsyaAllah bisa beli sawah. InsyaAllah kita doakan sama-sama semoga suami ibu istrinya nambah. Gak jadi? Ketahuan istri-istri yang soleha. Salawat beriringkan salam sama kita ucapkan kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, yang besar tidak bisa saya sebut gelar, yang kecil tidak bisa saya sebut nama. Mohon maaf kepada tuan-tuan guru, para alim ulama, cerdik pandai yang hadir pada hari ini. Tak mengajari limau berduri, tak mengajari ikan berenang. Enaknya makanan karena dikunyah-kunyah, enaknya kaji karena diulang-ulang. Surah yang saya baca, Bu, saya ngebut ya, dengar. Saya ngebut ini. Surah yang saya baca At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Di mana apa 4 bulan yang mulia itu? Dalam hadis disebutkan minha arba'atun hurum. 4 bulan yang mulia itu kata Rasulullah salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Apa itu? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab itu diapit oleh bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Berapa, Bu? 4. Apa itu? Zulqaidah, kedua Zulhijjah, ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Jadi hari ini kita pas pula bertepatan di malam 10 Muharram 1445 Hijriah. Disebut dengan Muharram itu bulan Suro, kata orang kita Jawa. Bulan Suro itu katanya nggak boleh pesta. Itu pendapat yang salah. Kalau bisa pesta di bulan Suro, kenapa? Nggak ada imbang, nggak ada saingan. Bulan Suro kalau sana orang-orang Jawa ortodok, pedalaman-pedalaman mulai katanya mandikan keris, mulai mandikan cincin karena masuk khodam di dalamnya. Maka dalam kajian Islam disebut dengan khurafat, benda mati yang mempunyai kekuatan. Maka dalam Islam ini dilarang. Maka kita berkeyakinan bahwa Allahu Ahad, Allahus Somad, Allah Maha Esa, dan Allah itu tempat meminta. Ini bulan Muharram. Pertanyaan terbesarnya adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan Muharram ini, Pak? Catatan saya 5 hari ini. Berapa, Bu? Tulis atau rekam saya. Pertama, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan, baik jasadiah maupun rohaniyah. Jasadiah kita apa, Ibu? Salah satunya jasadiah itu mulut. Hati-hati dengan mulut. Mulut itu, Bu, awas, bisa menghilangkan amal ibadah yang pernah kita kerjakan seumur hidup.
Sampai Rasulullah mengatakan sitatun asyain tuhbitul a'mal, ada 6 perkara yang menghilangkan amal. Salah satunya adalah al-istighalu bi uyubil khalqi, adalah orang yang terlalu sibuk mencari aib orang lain, membicarakan aib orang lain, kesalahan orang lain. Dia lupa dengan aib dan kesalahan pada dirinya sendiri. Ini bahasa peribahasanya, semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Betul? Kalau salah orang, nomor 1 diceritakan. Lewat wak leman naik kaptul, mulai bercakap wak peah sama wak loyah, sampingnya wak jenab. Apa kata wak tu? Tengoklah wak leman polit. Wak kau tahu polit? Sawahnya lebar, sawitnya lebar, ladangnya lebar, tapi polit. Naik kemana-mana naik kaptul. Lewat wak latif, naik NMAX. Alah wak latif masih ngangsurnya tu naik NMAX. Tahunya aku 1,8 sebulan. Bercakap muncul. Kadang-kadang maaf ibu, dalam wirid pun ibu bisa hilang amal ibadah. Belum lagi terbuka silap, udah hilang amal ibadah. Gara-gara apa Ustaz? Gara-gara lontong. Keluar lontong, mulai bercakap mulut wak PA. Aku tahu nih wak lontong ni pasti wak Ani sama wak Inur. Loh, wak kok tahu? Biasalah buatan wak Ani sama wak Inur, kuahnya encer. Minyak pecah-pecah, kuahnya sak tak kuntil lewe-lewe. Cuma herannya wak udahlah habis dimakan minta nambuh pula di belakang. Ada wak plastik asoy. Hilang amal ibadah. Maka hati-hati denganmu. Apa kata Roma Irama? Jangan gibah. Mengapa kau suka membicarakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan. Betul? Maka hati-hati dengan mulut. Makanya malam suruhan kita hari ini, di malam tanggal 10 Muharram kita hari ini kita dilatih mulut kita supaya apa? Jangan lagi menggosip, tapi kita baca solawat. Tengok tadi ibu, solawat apa namanya ibu? Ibu ada solawat tu kan? Memuji Rasulullah. Apa maknanya? Supaya jangan lagi menggosip. Karena mulut yang paling bahaya, tubuh ini, panca indera yang paling bahaya itu adalah mulut. Tuh. Maka masuk Islam secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah. Hijrah secara makani, hijrah secara maknawi. Hijrah makani macam mana Ustaz? Hijrah tempat. Bagaimana Rasulullah dulu hijrah dari Mekah ke Madinah karena dia diintimidasi oleh orang-orang Quraisy. Dia dari Mekah ke Madinah. Itu namanya hijrah tempat. Kita pun boleh hijrah bu. Kalau tetangga kita tukang begaduh sama tetangga, hijrah, pindah aja lah kita bu. Karena mulai tetangga ni ada model SMS. Senang melihat awak susah, susah melihat awak senang. Yang kedua ada hijrah maknawi. Berubah kita dulu yang jahat, the guilt of the bundle. Berubah menjadi orang yang sadar akan ketaatan kepada Allah. Inilah yang paling penting. Makanya hari ini tengok hijrah kita semua bu. Aku yakin, beribu kali yakin, pasti kalau nggak ada acara macam gini, ibu di rumah nampak rambut ibu terbuka, tak berjilbab. Kalau betul, ada pula kita sanggup seorang muslimah tak pakai jilbab. Hati-hati bu. Andai kata ada seorang muslimah perempuan yang sudah akil balik, yang dia menampakkan, sengaja menampakkan sehelai rambutnya, dilihat oleh kepada orang yang bukan mahramnya, 4 laki-laki yang dia tarik ke dalam neraka gara-gara ibu. Hati-hati. Ini khusus pak sama istri-istri kita pak. Jangan dayus kita pak. Ibu bapak tahu arti dayus? Dayus tu pak, seorang suami nggak ada rasa cemburu sama istrinya. Awas, ada pahala jariah, ada dosa jariah. Ibu nampakkan sehelai rambut ibu kepada orang yang bukan muhrimnya. Ibu sudah akil balik, sudah mengandung, sudah menanggung dosa sendiri.
Maka laki-laki, 4 laki-laki yang ibu tarik ke neraka, siapa itu? Pertama, ayah kandung. Ibu sayang nggak sama ayah? Pergi pagi pulang petang, ibu siksa dia di alam kubur. Hari ini dia tengok meregang nyawa, hari ini dia tersiksa hanya gara-gara ibu nampakkan selai rambut ibu. Makanya hati-hati dengan selai rambut. Yang kedua, siapa Ustaz yang ditarik ke dalam neraka? Suami. 3, anak kandung laki-laki, bukan anak angkat, bukan anak tiri, bukan anak asuh. Anak kandung laki lah, sayang sama anak laki-laki, selamatkan dia. Yang keempat, saudara kita bu, abang kita atau adik kita laki-laki, sayang sama saudara kita, maka jangan nampakkan selai rambut. Inilah gunanya kita apa? Hijrah secara maknawi, berubah yang tak baik. Dulu kita jahat, harus menjadi baik ke depan. Setiap kita pasti mempunyai kesalahan. Kita pernah berbuat dosa, betul. Karena kita setiap yang hadir nih Pak, tak ada yang suci, tak ada yang bersih. Kita pernah berbuat dosa, betul Ibu. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah, itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa, itu mah disengaja. Betul? Apa judul lagunya? Kehilangan tongkat, cukup satu kali. Kehilangan tongkat, cukup satu kali. Betul? Jangan 2 kali berbuat yang sama, jangan 2 kali. Manusia yang baik bukanlah yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dia menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Maka hijrah, setiap kita pasti punya dosa. Dulu kita maksiat tukang narkoba, dulu kita maksiat tukang lagayam, dulu kita maksiat tukang mentogel. Berubah kita hari ini masuk ke masjid Al-Barokah, insyaallah kita berubah menjadi orang yang ahli ibadah, mati husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam jannah. Amin ya rabbal. 2, 3, kita tengok jam. Iya. 3, apa yang harus kita lakukan ketika masuk bulan Hijriah, bulan Muharram? Yang ketiga adalah jihad. Apa Ibu? Jihad. Jihad yang paling besar itu bukan angkat senjata. Jihad yang paling besar itu bukan mesti perang, tapi jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Makanya nafsu kendalikan, karena kata Allah innan nafsal amaratun bisu, karena nafsu itu menyuruh kepada kesesatan. Kalau sudah sesat, nengoklah mak-mak sekarang, maaf, terlalu mengikuti gaya hidup, padahal Allah sudah kasih rezeki itu sesuai dengan kebutuhan hidup. Kalau untuk gaya hidup tidak cukup, tapi kalau untuk hidup pasti cukup. Maka banyak sekarang Bu, orang sekarang di mana-mana asal aku ceramah selalu ceritain susah aku Ustaz. Kenapa? Bang Mekar tiap hari datang. Betul. Jangan mikirkan gaya hidup, pikirkan saja kebutuhan hidup. Lepas makan, sudah, nggak usah pilih-pilih makan-makan enak sesuai dengan kebutuhan. Sekarang zaman susah, ondak ke laut, angin kencang. Tidak ke laut, utang keliling pinggang. Setiap hari si matupang datang. Awak terpaksa lari pontang-panting ke belakang, berondok di belakang pokok pisang. Itulah kita sekarang, terlalu mengikuti gaya hidup. Akhirnya apa? Tak cukup. Yuk kita belajar bagaimana Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah orang yang paling kaya. 2/3 hartanya ada di kota Mekah. Tetapi ketika dia mati meregang nyawa, bajunya Bu cuma 1 orang paling kaya di kota Mekah. Itu pun ada 18 tambalan.
Maaf tak merendahkan Khadijah zaman sekarang. Kebanyakan Khadijah zaman sekarang, satu lemari bajunya 2x2, 4 pintu, 3 pintu setengah baju istri. Mulai dari barokat, satin, baby doll, apa lagi? Baju-baju selayar, semua lengkap istri. Tapi setengah lemari lagi baju laki, itu pun baju partai. Sama baju-baju rumput, basmilang, kakek merah, semua lengkap situ. Semua bermerek. Ibu siksa suami ibu. Padahal yang mencari rezeki itu suami. Ini muka ibu yang glowing nih bu. Itu perjuangan suami. Kalau ada muka ibu hari ini glowing, ibu harus sadar di belakang ibu ada suami yang pontang-panting. Ini hijrah, ya bu. Udah berapa? Yang keempat, muhasabah diri. Muhasabah diri bu, introspeksi diri bahwa kita yang hadir hari ini pasti orang kaya, orang miskin, raja-raja, Pak Ustadz hadis. Wow. Kejam kali pak. Ini anggota MUI, ketua MUI pula gini, Kecamatan Bandar Halifah. Ibu doakan pula mati. Ada ibu dendam sama Pak Muhammad hadis, enggak ada kan? Tapi itu hanya di mulut Ustaz. Kalaupun belum ajal, belum kita berpantang mati, betul. Fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajal seseorang, enggak bisa kita memajukannya dan tidak bisa memundurkannya walaupun sesaat. Semua kita bermuhasabah dengan adanya masuk bulan Muharram. Muhasabah, perjalanan hidup kita semakin panjang, tapi hakikat perjalanan kita semakin dekat ke liang kubur, betul. Makin dekat ke liang kubur, maka persiapkanlah yang terbaik. Tak ada yang hidup abadi selamanya di dunia ini. Semua pasti akan mati. Betul? Yuk. Ustadz, macam mana rahasia mati itu? Tahu kita? Yuk, paling penting kalau kita mengingat umur Rasulullah. Rasulullah mengembuskan napas yang terakhir 63 tahun. Berapa umur Rasulullah, Bu? 63 tahun. Jadi hari ini Pak, yang umur bapak-bapak di depanku nih, mak-mak, yang umurnya sudah 62 tahun, 3 minggu, 5 hari, banyak-banyak makan bubur Pak. Ini bubur. Ajal kita nggak pernah tahu. Kalau mengingat umur Rasulullah 63 tahun. Tapi nggak ada yang tahu kapan kita mati, betul. Semuanya rahasia Allah, tapi kita pasti mati. Habis, saya tepatkan jam 2.10. Terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika bulan Muharram? Perbanyak bu amal. Salah satunya apa? Berpuasa di bulan Muharram. Rasulullah mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Di bulan Muharram yang baik berpuasa itu adalah di tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 Muharram, nah niatnya puasa Tasu'a. Kalau tanggal 10 Muharram niatnya Asyura. Malam ini kita niat puasa untuk besok. Niat puasanya adalah bahasa Indonesianya, sengaja aku berpuasa di tanggal 10, berpuasa sunnah 10 Muharram lillahi ta'ala. Apa imbasnya Bu? Konsekuensinya kalau kita berpuasa di tanggal 10 Muharram, konsekuensinya adalah Allah akan melebur dosa-dosa kita setahun yang lalu.